Suara gue patah-patah gak? Kecil soalnya suara lu kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kali ini akan mempresentasikan mengenai tugas besar eksplorasi pengolahan data menggunakan beberapa metode yang berbeda. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami terkait eksplorasi data itu. Sebentar saya share screen dulu. Oke, di sini ada makalah kami. Pertama-tama ada bab pendahuluan, pada latar belakang akan disampaikan oleh Imam Pali. Mohon maaf sebelumnya suaranya termute sebentar. Sorry. Nah, Di bab satu silakan. yaitu ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital saat ini, data memainkan peran penting dalam berbagai bidang, termasuk bidang keteknikan. Setiap hari, volume data yang dihasilkan oleh berbagai proses keteknikan meningkatkan secara eksponensial. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola, menganalisis, dan mendeskripsikan data menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan bagi mahasiswa teknik. Eksplorasi data melibatkan serangkaian metode yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Proses ini meliputi deskripsi data untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data, pengolahan data untuk membersihkan dan mempersiapkan data mentah, serta analisis data yang melibatkan teknik-teknik statistik dan komputasi untuk menemukan pola dan wawasan yang berguna. Dalam konteks pendidikan teknik, penguasaan metode eksplorasi data ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademis, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin berbasis data. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komputasi, mahasiswa dapat mengembangkan solusi yang lebih efisien dan akurat untuk masalah keteknikan yang kompleks. Namun penerapan metode eksplorasi data dalam masalah keteknikan tidak tanpa tantangan. Mahasiswa sering menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengintegrasikan berbagai teknik analisis data, baik untuk kategorik maupun kuantitatif. Oke, terima kasih kepada Imam. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan yang akan dibacakan oleh Farhan. Oke, jadi di rumusan masalah itu ada satu, bagaimana mahasiswa dapat menerapkan metode-metode eksplorasi data yang efektif untuk mendeskripsikan data dalam konteks masalah keteknikan. Dua, apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk mengolah dan menganalisis data kategorik maupun kuantitatif secara efektif menggunakan prinsip-prinsip komputasi. Tiga, bagaimana penggunaan metode eksplorasi data dapat membantu dalam menyelesaikan masalah keteknikan yang kompleks. Empat, apa tantangan utama yang dihadapi mahasiswa dalam menerapkan metode eksplorasi data dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Lima, bagaimana prinsip-prinsip komputasi dapat diintegrasikan dalam proses eksplorasi data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis data keteknikan. Jadi dari tujuannya juga ada mahasiswa mampu melakukan metode-metode eksplorasi data yang meliputi deskripsi data, pengolahan dan analisis data kategorik maupun kuantitatif untuk menyelesaikan masalah keteknikan dengan prinsip-prinsip komputing. Oke, terima kasih kepada Farhan. Selanjutnya ada bab pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama-tama, kita menyalin data dari gambar
ke dalam Excel dari data yang telah diberikan, lalu kita membuat tabel peringkatnya berdasarkan data yang telah ada. Lalu yang ketiga, menghitung koefisien korelasi dan uji T menggunakan rumus ini. Lalu untuk yang selanjutnya ada metodologi, data diolah menggunakan Microsoft Excel menghitung koefisien korelasi dan uji T, diagram batang dan peta panas atau heat map digunakan untuk visualisasi data. Lalu untuk hasil dan pembahasan, di sini ada koefisien korelasi. Hasil perhitungan menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,05112782 yang menunjukkan korelasi sangat lemah antara tingkat pendidikan dan kategori pendapatan. Lalu untuk uji T-nya, berdasarkan hasil uji T memberikan nilai P sebesar 0,94887218 yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua variabel tersebut. Lalu untuk kesimpulan dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan kategori pendapatan dalam data yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih berpengaruh terhadap pendapatan individu. Lalu untuk lampiran-lampiran yang ada ini ada diagram batang, lalu selanjutnya ada heat map-nya, lalu ini sisanya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.